Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Binti Anisaul Hasanah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisa kompleks, dan teman-teman yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita semua masih dapat belajar tentang transformasi linear dan juga transformasi kebalikan pada mata kuliah analisa kompleks dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan berdiskusi bersama teman-teman terkait materi tentang transformasi linear dan transformasi kebalikan. Nah, transformasi linear teman-teman bisa lihat pada buku Peubah Kompleks di halaman 82, dan untuk transformasi kebalikan ada pada halaman 90. Baik, sebelum kita berdiskusi bersama, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 4 orang mahasiswi, diantaranya yaitu Destalia Saputri, Nadia Eka Saputri, Nurul Fatima, dan Dika Artaputri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu transformasi linear. Nah, teman-teman bisa lihat di buku Peubah Kompleks di halaman 82. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, transformasi dalam matematika itu bisa kita artikan sebagai suatu fungsi yang memetakan setiap titik atau kedudukan setiap titik dari posisi awal ke posisi yang baru. Nah, dan transformasi ini yang kita tahu ada 4, ada dilatasi, rotasi, terus ada refleksi sama translasi. Nah, beberapa sifat aljabar dan analitik transformasi linear, W sama dengan AZ plus B. Nah, sifat-sifat pemetaan transformasi linear yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa kita pelajari dengan baik dengan cara memeriksa secara terpisah pemetaan-pemetaannya. Zeta sama dengan AZ dan W menjadi zeta plus B. Gitu ya teman-teman. Dan kemudian mengambil gabungannya nih. Menjadi W sama dengan zeta plus B sama dengan AZ plus B. Nah, W sama dengan zeta plus B sama dengan AZ plus B, dalam pengertian pemetaan kita akan melihat bahwa majemuk dari FGZ berarti pemetaan GZ diikuti oleh pemetaan FZ. Nah, berikutnya ya teman-teman. Yang pertama dari dua pemetaan yang tadi itu kan zeta sama dengan AZ. Nah, zeta sama dengan AZ akan disebut sebagai regangan putaran atau rotation stretching. Nah, alasan untuk istilah ini menjadi jelas bila kita memeriksa hubungan-hubungannya. Jadi, modulus zeta sama dengan modulus A dikali dengan modulus zeta, dan argumen zeta itu sama dengan argumen A ditambah argumen Z. Kita misalkan dengan 2 ya teman-teman. Kalau tadi kan persamaan 1 yang W sama dengan AZ plus B. Nah, ini kita ibaratkan sebagai persamaan yang kedua gitu. Nah, berikutnya teman-teman, yang berasal dari persamaan yang kedua tadi pada slide sebelumnya kan ada 2 relasi ya teman-teman. Nah, itu bisa kita gambarkan atau kita turunkan seperti gambar di slide ke-6 ini. Nah, di bawah pemetaan zeta sama dengan AZ, bayangan titik Z adalah titik zeta yang modulusnya itu modulus zeta diregangkan dengan faktor dari
modulus A, dan argumennya adalah argumen Z diputar dengan sudut argumen A. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jika modulus A-nya itu sama dengan 1, maka persamaan yang kedua tadi merupakan putaran murni. Dan jika argumen A-nya itu sama dengan 0, maka merupakan regangan atau pengkerutan. Jika modulus A itu kurang dari 1. Tentu saja, jika modulus A sama dengan 1 dan argumen A-nya itu sama dengan 0, maka A sama dengan 1, dan persamaan yang kedua tadi menjadi transformasi identitas dengan zeta itu sama dengan Z kapital gitu. Nah, gambar yang tadi atau gambar 3.4 itu menunjukkan kejadian regangan putaran. Kita mencatat bahwa pemetaan demikian memelihara kesamaannya. Ini dinamakan transformasi sama atau similarity. Nah, karena memutar di setiap titik dengan sudut yang sama, namakan argumen A dan melipat gandakan modulus setiap titik dengan faktor yang sama, yaitu modulus A gitu. Nah, ini transformasi W sama dengan zeta plus B ya teman-teman. Gambar 3.5 yaitu penggeseran. Kita bisa lihat bersama, yang sebelah kiri itu pada bidang zeta dan sebelah kanan itu pada bidang W. Nah, dari gambar 3.5 tadi itu dinamakan penggeseran atau translation. Mempunyai sifat bahwa fungsi itu menggeser atau memindahkan setiap titik zeta dengan vektor konstan B. Jelas, penggeseran memelihara kesamaan dan juga kesebangunan dan tidak melibatkan pemutaran atau regangan. Nah, gambar 3.5 menunjukkan kejadian penggeseran. Sekarang merupakan hal yang sederhana untuk mempelajari transformasi linier W sama dengan AZ plus B sebagai akibat gabungan terhadap regangan putaran zeta sama dengan AZ yang diikuti dengan penggeseran dari W sama dengan zeta plus B dalam urutan seperti itu. Nah, berikutnya diturunkan nih teman-teman pada gambar 3.6. Gambar 3.6 itu menunjukkan gabungan dari pemetaan antara gambar 3.4 yang tadi kita bahas tentang regangan putaran dengan gambar 3.5 yang kita bahas tentang penggeseran. Digabung menjadi satu dari bidang Z sebelah kiri menjadi bidang W yang berada di sebelah kanan. Digambarkan seperti itu ya teman-teman, dan kita sebut dengan gambar 3.6 yaitu transformasi linier. Contoh 1 fungsi W sama dengan 2IZ plus 1 plus I merupakan transformasi linier. Di bawah pemetaan ini, setiap titik diputar dengan sudut ARG 2I sama dengan Pi per 2. Diperbesar dengan faktor modulus 2I sama dengan 2 dan kemudian digeser dengan vektor 1 plus I. Pada gambar 3.7, kita tunjukkan akibat dari 3 transformasi ini untuk setiap kejadian berikut. Pembaca akan mendapatkan manfaat dengan melengkapi bagian-bagian yang kurang. 1. Titik P banding 1 plus 2I diputar ke titik P aksen banding min 2 plus I. Diperbesar menjadi P aksen-aksen banding min 4 plus 2 dan akhirnya digeser ke P aksen-aksen-aksen banding min 3 plus 3I. 2. Penggal garis S banding ARGZ sama dengan Pi per 4 dengan Z lebih dari 1 kurang dari 2. Diputar menjadi S aksen banding ARG zeta sama dengan 3 Pi per 4 dengan modulus zeta lebih dari 1 kurang dari 2.
diperbesar menjadi S aksen-aksen banding ARG zeta sama dengan 3pi per 4 dengan modulus zeta lebih dari 2 kurang dari 4. Dari contoh 1, apabila digambarkan maka akan menjadi seperti pada gambar 3.7. Dan terakhir digeser menjadi S aksen-aksen-aksen banding ARG W min 1 plus I sama dengan 3pi per 4 dengan W min 1 plus I lebih dari 2 kurang dari 4. 3. Busur lingkaran A banding modulus Z sama dengan 2 dengan ARG Z lebih dari sama dengan 3pi per 4 kurang dari sama dengan 3pi per 2. Dipetakan melalui 3 transformasi di atas menjadi busur lingkaran. A aksen-aksen-aksen banding modulus W min 1 plus I sama dengan 4 dengan ARG W min 1 plus I lebih dari sama dengan 5pi per 4 kurang dari sama dengan 2pi. Garis tegak L banding RZ sama dengan 1 per 2 diputar menjadi L aksen banding I zeta sama dengan 1 per 2 dalam bidang zeta. Diregangkan menjadi L aksen-aksen banding I zeta sama dengan 1 dalam bidang zeta. Dan terakhir digeser ke L aksen-aksen-aksen banding I W sama dengan 2 dalam bidang W. Pembaca dapat memeriksa bahwa jika kita mengambil Z sama dengan 1 per 2 plus IY dalam fungsi yang diketahui, maka W sama dengan 1 min 2Y plus 2I, yang karena Y berubah-ubah dalam bidang menghasilkan dengan tepat garis L aksen-aksen-aksen banding V sama dengan 2. Transformasi linier tak konstan. W sama dengan AZ plus B dengan A tidak sama dengan 0 adalah serupa atau konformal di mana-mana. Karena turunannya W aksen sama dengan A ada dan tidak 0 untuk semua Z. Jadi, di bawah pemetaan di atas, sudut-sudut tetap terjaga baik, besar maupun arahnya. Hal ini mudah dilihat dalam kasus ini karena transformasi linier merupakan transformasi kesamaan. Dengan memandanginya secara berbeda, kita mencatat bahwa di bawah transformasi linier, setiap titik pada bidang datar dan juga setiap kurva diputar dengan sudut yang sama dan oleh karena itu besar sudut-sudut tetap terjaga. Beberapa sifat pokok aljabar dan analitik untuk transformasi kebalikan.
atau reciprocal transformation. W sama dengan 1/Z. Dengan menulis Z dan W dalam bentuk kutub, kita melihat bahwa jika Z sama dengan R JIS T, maka W sama dengan 1/R cos dalam kurung min T. Di bawah ini fungsi kebalikan suatu titik dengan modulus R dan argumen T dipetakan menjadi suatu titik dengan modulus 1/R dan argumen min T. Ambil suatu titik Z tidak sama dengan 0 yang mempunyai modulus R dan argumen T dan terletak di dalam lingkaran satuan. Lakukan garis L lewat Z yang tegak lurus pada sinar R dari 0 lewat Z. Dan kemudian dari titik-titik berpotongan L dengan lingkaran satuan. Lukiskan garis singgung S dan T pada lingkaran satuan yang sebagaimana pembaca lihat akan berpotongan pada suatu titik zeta pada R. Kita dapat memperhatikan kemudian bahwa zeta sama dengan 1/R dan bahwa dalam kenyataan zeta sama dengan 1/Z. Berikutnya, tentukan W sama dengan zeta. Sekarang mudah dilihat bahwa W sama dengan 1/R dan ARG W sama dengan min T. Jadi, W sama dengan 1/Z. Selanjutnya dapat dilihat untuk gambar konstruksi W sama dengan 1/Z. Baik, saya Nadia Eka Saputri akan melanjutkan presentasi, yaitu pada contoh pertama kita akan melihat bayangan berbagai kurva di bawah pemetaan W sama dengan 1/Z. Perhatikan garis tegak X sama dengan 1. Dari penguraian berikut ini yaitu 1/Z sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat min Y sama Y per X kuadrat plus Y kuadrat I. Kita mempunyai U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat dan V sama dengan Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian karena setiap titik pada garis yang diberikan berbentuk Z sama dengan 1 plus YI, kita mendapatkan bahwa U sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat dan V sama dengan Y per 1 plus Y kuadrat. Dengan menguadratkan dan menjumlahkan dua persamaan terakhir itu, kita memperoleh U kuadrat plus V kuadrat sama dengan U. Dengan melengkapi kuadrat tersebut dihasilkan lingkaran yaitu modulus W min 1/2 sama dengan 1/2 yang merupakan bayangan garis yang diberikan RZ sama dengan 1. Dengan menggunakan pengembangan di muka contoh ini, orang dapat berdalil bahwa setengah bidang RZ lebih dari 1 dipetakan kebagian dalam lingkaran di atas. Lingkaran yang modulus W min 1/2 sama dengan 1/2. Dan juga bahwa setengah bagian atas pada setengah bidang dipetakan ke bagian bawah setengah lingkaran dan sebaliknya. Selanjutnya, pada lingkaran modulus Z min 1 sama dengan 1 dengan penyederhanaan menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Substitusi ke dalam persamaan 2 yaitu menghasilkan U sama dengan 1/2 dan V sama dengan Y per 2X. Sekarang karena Z sama dengan X, Y berubah-ubah sepanjang lingkaran yang diberikan, V mengambil semua nilai nyata, sementara U tetap konstan pada 1/2. Jadi dapat kita simpulkan kemudian bahwa bayangan lingkaran yang diberikan adalah garis tegak U sama dengan 1/2. Dengan menggunakan pengembangan di muka contoh ini, kita dapat menunjukkan bahwa bagian dalam lingkaran yang diberikan dipetakan pada setengah bidang di sebelah kanan bayangan garis U sama dengan 1/2. Tetapi
dengan kebalikan dari setengah bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya, perhatikan lingkaran pada modulus Z sama dengan 2. Dari fungsi yang diberikan W sama dengan 1 per Z, kita memperoleh modulus W sama dengan 1 per modulus Z. Dengan memasukkannya ke dalam persamaan lingkaran yang diberikan, kita mendapatkan modulus W sama dengan 1 per 2. Jadi dalam hal ini, suatu lingkaran dipetakan ke suatu lingkaran. Jika terdapat pertanyaan, apakah setengah bagian atas dan bagian bawahnya bertukar tempat dalam kejadian ini? Jawabannya adalah 3 kejadian pada contoh di muka merupakan contoh-contoh untuk hasil yang lebih umum. Yang kita tanyakan dan buktikan di bawah ini, di bawah transformasi kebalikan garis-garis dan lingkaran-lingkaran petak yang dipetakan ke garis-garis atau lingkaran-lingkaran. Buktinya didasarkan pada 2 kenyataan elementer berikut. A. 1 per Z sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat min I Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Dan B. Persamaan A. X kuadrat plus Y kuadrat plus BX plus CY plus D sama dengan 0 mewakili suatu lingkaran jika A tidak sama dengan 0, atau suatu garis jika A sama dengan 0, dan sebaliknya. Setiap garis atau lingkaran dapat diwakili oleh suatu persamaan yang berbentuk seperti di atas. Sekarang jika kita memisalkan, yaitu misalkan diberikan suatu lingkaran atau suatu garis, namakan itu A. Kita beri nama itu A. Kemudian untuk konstanta A, B, C, dan D, K sama dengan A dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus BX plus CY plus D sama dengan 0 merupakan persamaan ketiga. Dari A kita mempunyai U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat, V sama dengan min Y per X kuadrat plus Y kuadrat, maka U kuadrat plus V kuadrat sama dengan 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Itu merupakan persamaan keempat. Kemudian dengan membagi persamaan ketiga dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan memasukkan ke persamaan keempat, kita dapat memperoleh D dalam kurung U kuadrat plus V kuadrat plus BU min CV plus A sama dengan 0, yang merupakan persamaan kelima, yang merupakan garis jika D sama dengan 0 atau lingkaran pada bidang W. Bukti kita telah lengkap. Sejumlah soal yang bagus pada akhir pasal ini berhubungan dengan beberapa kejadian khusus pada pengembangan tersebut. Transformasi kebalikan adalah serupa pada setiap Z tidak sama dengan 0. Lihat gambar pada contoh berikut. Sebaliknya, Z sama dengan 1 per W juga merupakan transformasi kebalikan. Jika sebelumnya W sama dengan 1 per Z merupakan transformasi kebalikan, maka bisa juga Z sama dengan 1 per W yang juga merupakan transformasi kebalikan. Yang selanjutnya, contoh yang kedua. Perhatikan garis L1 sama dengan X min Y plus 2 sama dengan 0. Dalam notasi persamaan ketiga, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan min 1, dan D sama dengan 2. Jadi di bawah W sama dengan 1 per 2. L1 dipetakan menjadi garis atau lingkaran yang diberikan oleh persamaan kelima. Maka L1 dipetakan menjadi lingkaran. C1 sama dengan 2 dalam kurung U kuadrat plus V kuadrat tutup kurung plus U plus V sama dengan 0. Begitu pula kita mendapatkan bawah garis L2 sama dengan X plus Y min 2 sama dengan 0. Dipetakan menjadi lingkaran. C2 sama dengan 2 dalam kurung U kuadrat plus V kuadrat tutup kurung min U plus V sama dengan 0. Sekarang
Garis-garis berpotongan dengan sudut siku-siku pada titik Z sama dengan 2i, sebagaimana orang dapat dengan mudah memeriksanya. Karena W sama dengan 1/Z adalah serupa pada titik itu, maka akibatnya lingkaran C1 dan C2 harus berpotongan dengan sudut siku-siku pada bidang W. Kita membenarkan bahwa hal ini memang demikian kejadiannya. Pertama, kita mendapatkan bahwa lingkaran-lingkaran berpotongan pada W sama dengan 0 dan W sama dengan min I/2. Kemudian, dengan mendapatkan turunan kedua lingkaran itu akan menentukan nilainya, maka kedua titik potongnya kita mendapatkan bahwa untuk C1 dV/du sama dengan 1 dan C2 dV/du sama dengan min 1. Atau sebaliknya, hal ini tentu saja berarti bahwa kedua lingkaran itu berpotongan tidak lurus. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan. Berikutnya mari kita berdiskusi bersama melalui WhatsApp group. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan ataupun kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.